warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal wudu wal usul wa tawbatil musul wa salihal jasad wa ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif musannif hadha kitab wa ila jami' masyayikhina mu'allimina abaina ummahatina ajdadina jaddatina ja'alahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah qawi subhanahu al-wali burhan al-maqsud fil wujudi aram ihsan ta'ala majluhu wa 'azama sya'nuhu. Alhamdulillahilladzi ja'alana khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما الخاطب لما سبق ناصر الحق بالحق الداعي إلى دين القيم والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga bersolawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan sehat walafiat, yang panjang umur, senantiasa dalam keberkahan, dalam naungan, dalam rahmat, dan juga senantiasa dalam istiqomah jalan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para asatidz dan para jamaah semua, insyaallah sama-sama kita semua dimuliakan. Insyaallah mudah-mudahan juga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkah yang beberapa hari ini Allah turunkan hujan yang begitu adem, yang banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan ini penuh dengan keberkahan yang buat kita semua. Kalau tidak salah sekarang tanggal berapa Hijriah? 29 ya? Tahun barunya besok ya? Malam minggu. Nah, sekarang tanggal berarti malam minggu. Salah satunya jatuhnya minggu kan? Iya. Jadi mau pulangnya malam minggu. Berarti Zulhijjah berapa hari ini? 29 atau 30? Tidak terakhir. Iya, Zulhijjah 29, 30. 30 kan liburnya hari Minggu ya? 30 jatuhnya. Iya, berarti beda
30 ya, berarti malam minggunya udah haram. Memang ahadnya udah haram. Enggak ada teman ini maksudnya satu bareng, asar enggak asar. Iya, makanya kita muter-muter di awal. Bismillah. Yang nggak berasa ya udah mau ninggalin 1445 ya, mau masuk 1446. Subhanallah. Ya, yang namanya umur nggak berasa, waktu terus berlalu. Ya, dan tapi kita nggak pernah tahu amal kita seperti apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mudah-mudahan kita semua semakin menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun baru aja nih tahun ini. Mana urusan kita? Gimana nih urusan ini? Pada sendiri aja. Tahun baru tembus. Baik, kita teruskan kajian kita ya dari kitab Aqidatul Awwam, kemudian Syarah Nurul Zalam, Aqidatul Awwam dari Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, kemudian juga Nurul Zalam dari Syekh Nawawi Al-Bandani Asy-Syafi'i, dan kita masih membahas bait apa tuh? Yang lahu sifatun sab'atun tantazimu. Terakhir sampai kalimat apa? Begitu apa kalimatnya? Al-Isra. 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 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah ke atas. Oh. Isra'i. Anil. Ari. Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ya. Bal nukila anil Asy'ari. Ya naqal. Ya, bal nukila anil Asy'ari. Ya, ini ya masih membahas ya tentang lahu sifatun sab'atun tantazimu. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat yang 7. Ya, sab'atun sifatun sab'atun, ya sifat yang 7, kemudian tantazimu, yang tersukai ya sifat-sifat tersebut. Ya, jika sebelumnya dikatakan wa inna ma kanat tilkal asma'u dala 'ala sifat, li'annaha dalatun 'ala zat al-muttasifah bi hadhihi sifat. Yang namanya nama itu ya sesuai dengan apa yang disifati, dan sifat itu menunjukkan kepada zat yang memang disifati dengan kepada zat yang memang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Kemudian qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'urfi darin amin, bal nukila 'ala al-Asy'ari anna madlul al-qadiri mathalan nafsu sifat allati hiya al-qudrah min haitsu ittisaf dzatiha. Dalam pemahaman ya, dalam pemahaman Al-Asy'ari, anna madlul al-qadiri mathalan nafsu sifat allati hiya al-qudrah ya min haitsu ittisaf dzatiha. Dikatakan bahwasanya dalam pemahaman
Al-Asy'ari ini mengatakan dalam pemahaman Al-Asy'ari kan ada Maturidi, kemudian juga ada Al-Asy'ari. Yang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Madlul yang ditunjukkan Al-Qadir yang maha kuasa. Masalah nafsu sifat allati hiya al-qudrah. Artinya bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Qadir, ya, yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sama saja dengan yang namanya sifat qudrah. Jadi qadirun dengan qudrah itu ya sama-sama, ya sama aja. Haitsu ittisaful dzati biha, yang mensifati zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada qadirun, ada qudrah, itu sama aja karena dua-duanya mensifati Allah Subhanahu wa taala. Lakin al-masyhur inda al-Asy'ariyah, ya kan, tetapi memang ya dalam pemahaman Asy'ariyah yang lebih masyhur anna madlulah Allah bi'tibari ittisafiha bitilka sifat. Anna madlulahu, ya, dalam pemahaman Asy'ariyah, ya, salah satu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna madlulahu Allah bi'tibari ittisafiha bitilka sifat. Ya, bahwasanya sesungguhnya yang ditunjukkan adalah zat, yang dimaksudkan adalah zat, bi'tibar ittisafiha bitilka sifat, sesuai apa yang disifati dengan sifat tersebut. Ya, artinya semuanya mensifati ya zat yang sedang disifati, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi an-madlulahu dzat, yang ditunjukkan adalah zat, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bi'tibari ittisafiha bitilka sifat. Ya, karena zat itu yang sedang disifati, ya, dengan sifat-sifat tersebut. Kemudian walhasilu annal aqsam salasatun ma yadullu ala dzat wa yush'iru bis-sifat. Maka ya, kesimpulannya, ya, akhirnya ada dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ma yadullu ala dzat, sesuatu yang menunjukkan kepada zat, akan tetapi wa yush'iru bis-sifat, tapi dirasakan ini adalah sebuah sifatnya, dua-duanya dapat sifatnya juga, kemudian menunjuk kepada zatnya juga ada. Yang pertama, yadullu ala dzat wa yush'iru bis-sifat, ya, sebuah sifat kemudian ini menunjukkan kepada zat. Ya, seperti sifat apa? Qadirun, ya, qadirun yang maha kuasa. Nah, qadir ini menunjukkan kepada zat, ya, kemudian juga qadir ini adalah salah satu sifat. Yang pertama. Yang kedua, wa ma yadullu ala dzat wa la yush'iru bis-sifat. Ya, ada sesuatu yang menunjukkan kepada zat, tapi ini bukan sifat. Ya, tapi ini digunakan untuk mengambil, ya, salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini bukan sifat. Kalafzil jalalah, ya, seperti lafaz jalalah. Lafaz jalalah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, lafaz jalalah ini adalah zat, menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini bukan sifat, ya, karena Allah itu ya nama, ya, nama tapi bukan sifat.
Ya Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Ya innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan ya selain diriku. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Maka dirikanlah salat ibadah kepadaku dengan mendirikan sholat supaya bisa mengingat ya, akan diriku. Nah itu jadi menunjukkan zat, kemudian ini bukan sifat. Ya, kalau lafzul jalalah itu adalah lafaznya Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah. Ya, lafzul jalalah itu lafzul kalimat jalalah yang mempunyai keagungan. Ya, makanya Allah itu adalah Ismullah al-Azam, nama Allah yang paling mulia. Ya, tapi bukan sifat, hanya sekedar nama. Kemudian yang ketiga, wa ma yadullu ala sifat faqat. Nah, ini menunjukkan hanya sifat saja. Ya, kalau qadri, seperti misalkan qadrun, ya, yang mampu. Nah, ini sifat, ya, sifat yang bisa dilekatkan, yang ditunjukkan kepada makhluk. Ini tidak menunjukkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala qadirun, kemudian qudratun. Afadahul yusi intaha. Ini seperti apa yang difaedahkan atau dijelaskan oleh Syekh Al-Yusi. Ya intaha, ya selesai. Di sini dinukil dari kitab Al-Imam Baijuri. Kemudian wa qauluhu ghani lahu sifatun sab'atun tanazim. Ya, sifatun lahu sifatun sab'atun tanazim. Nah, kemudian dikatakan lagi yang dalam bait sebelumnya, ya wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy. Ya ghani wa wahidun wa hayy, qadir muridun alimun bi kulli syai'. Nah, ini dikomentari dijelaskan ghani, ya ini disukunil ya. Jadi ya-nya adalah harokatnya sukun. Ini sedang menjelaskan kenapa enggak qaimun ghaniyun, kemudian wahai, ya haynya juga ya biham disukunir ra, wa qauluhu wahai juga ya-nya kan sukun ya. Kenapa tidak hayyun? Ya ghaniyun wa wahidun wa hayyun, tapi ya di sini nazim ya Syekh Al-Marzuki ini menulisnya dengan wahai, dengan sukun. Wa qauluhu qadir disukun ya ra-nya sukun. Kenapa enggak qadirun muridun alimun? Tapi yang ditulis di sini ya di dalam nazimnya ini adalah dengan sukunur ra, ya ra-nya harokatnya sukun. Wa qawluhu syai' bihabsil hamzah, ya hamzahnya hilang, ya seharusnya syai'un. Ya, alimun bi kulli syai', kan syai', ya ya-nya sukun kemudian hamzahnya hilang. Karena memang kalau kita kembalikan ke asalnya itu kalimatnya syai'un. Syai'un itu adalah sesuatu. Jadi alimun bi kulli syai', jadi mengetahui segala sesuatu. Ya semua, ya kullun semua, syai'un sesuatu, artinya mengetahui segala sesuatu. Nah, tapi ini dihilangkan hamzahnya, kemudian ya-nya disukunkan.
Kemudian wa qawluhu wal mutkallim, ya wal mutkallim, dan juga apa yang dijelaskan yang ditulis dalam nazam wal mutkallim, ya taknya sukun, ya taknya sukun wal mutkallim wa kulluha lil wazn, wa kulluha lil wazn. Nah ini kenapa ini semua bisa seperti ini dijelaskan wa kulluha lil wazn, ya karena ini ya semua bacaan tadi yang bentuknya wazan, ya wazan yang memang dipakai di dalam ilmu arud, yaitu biasanya orang kalau bikin syair itu disesuaikan, ya supaya enak dibacanya kemudian enak didengarnya, nah, seperti itu. Ini dalam ilmu syair, ya. Jadi supaya enak dibacanya, kemudian juga enak didengarnya. Makanya kita lihat dalam Al-Quran juga wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah semuanya belakangnya a. Nah itu juga diterapkan. Ini memang keindahan kalimat. Nah, itu. Kemudian wa ma'na qaul nazim lahu sifatun sab'atun tantazimu, dan makna dari apa yang dikatakan oleh nazim, ya Syekh Al-Marzuki ketika beliau mengatakan atau menulis lahu sifatun sab'atun tantazimu, yang bahwasanya Allah mempunyai sifat yang 7 yang rapi atau tersusun. Ainillahi subhanahu tabaraka wa ta'ala sab'u sifatin tatawala fi baitin wahid min ghairi mufaraqatin bainaha. Maksudnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala sab'u sifat, ya bagi Allah ada 7 sifat, ya tatawala yang beruntun, yang terus tersambung, fi baitin wahid, ya dalam satu bait, ya min ghairi mufaraqatin, yang tidak pernah terpisah, ya atau terpencar bainaha, di antara sifat-sifat tersebut. Ya kama nazamal kharzu fi khaitin wahid, ya bagaimana, ya seperti apa yang dilakukan nazamal kharzu, yang dilakukan oleh para ulama-ulama nazam, ya ketika misalkan mereka itu menjadikan dalam satu bait, ya sifat-sifat yang apa tersusun, ya berurut. Nah ini sifat-sifatnya di bait yang setelahnya, ya faqudratun iradatun sam'un basar hayat al-ilmu kalamun istama. Ini qudrah 1, kemudian iradah 2, ya sam'un 3, kemudian basar 4, hayat, ya, hayat 6, ayat 5, ya ayat 5, kemudian al-ilm 6, kemudian kalamun istama, yang 7 kalam. Nah itu, nah ini sifat yang memang berurut, yang qudrah, iradah, ya, sama basar, hayat, ya ilm, kemudian kalam. Wa tusamma hadhihi sifatu sab'ah bil ma'ani. Nah ini sifat yang 7 ini juga dikatakan atau disebut dengan sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Wa hiya kullu sifatin wujudiyah qa'imah bidzat.
yaitu sifat-sifat ini adalah kullu sifatin, ya setiap sifat wujudiyah yang memang ada, ya, qaimah, ya, kemudian berdiri, kemudian atau bisa didapatkan di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-mujabat li mausufnya, memang wajib disifati dengan sifat-sifat ini. Ya, al-mujabat li mausufiha. Ya, memang ini Allah Subhanahu wa taala wajib ya disifati dengan sifat-sifat tersebut. Hukman bihaitsu law kushifa 'anna al-hijab la ra'aynaha kama huwa sya'nul mawjudat. Ya, kalau saja seandainya hijab kita, membatas kita ini disingkap, ya, maka kita benar-benar akan melihat Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat tersebut. Ya, karena ada hayat, ya, hidup, kemudian sama, mendengar, basar, melihat, kemudian qudrah, mampu, iradah, ya, berkeinginan, berkehendak, kemudian al-ilm, kemudian kalam. Nah, itu semuanya adalah zat yang menunjukkan kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang memang itu sifat ada, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebut dengan sifat ma'ani. Ya, sifat wujudiyah, sifat yang memang ada, yang melekat, yang memang harus ada, ya, di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yusamma dzalikal hukmu ma'nawiyyah li'annaha mansubah lil ma'ani. Kemudian dinamakan juga hukum ini atau 7 sifat ini dengan sifat ma'nawiyah. Kalau tadi sifat ma'ani, kemudian disifati juga dengan sifat ma'nawiyah atau disebut dengan sifat ma'nawiyah. Apa maksud sifat ma'nawiyah ini? Li'annal mansubah lil ma'ani, karena dinisbahkan kepada dari sifat ma'ani. Ya, apa bedanya? Ya, antara sifat ma'ani dengan ma'nawiyah. Jadi kalau ma'ani tadi qudratun, kemudian iradatun, ya, sama, basar, hayat, al-ilm, kemudian kalam. Tapi kalau ma'ani, ya, qadirun, muridun, ya, sami'un, basirun, hayyun, kemudian alimun, kemudian mutakallim. Apa bedanya? Kalau tadi ma'ani, ya, qadirun, kemudian apa, kalau ma'ani itu qudratun, kemudian iradatun. Ya, kalau ma'nawiyah itu qadirun, kemudian murid. Maksudnya gimana? Jadi kalau ma'ani dari kan sifat yang memang melekat, yang memang ada, yang di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, qudrah artinya apa? Qudrah artinya apa? Qudratun, yang maha kuasa, yang maha mampu. Nah, kenapa ya ada sifat ma'ani? Tadi kan memang Allah itu ada, maka Allah itu qudrah. Nah, kenapa mesti ada sifat ma'nawiyah? Nah, sifat ma'nawiyah ini yang menjelaskan bahwasanya Allah itu terus akan selalu mampu. Ya, kalau hanya qudrah saja, maka nanti seakan-akan Allah terkadang mampu, Allah terkadang tidak mampu. Tapi ketika ada sifat ma'nawiyah, maka ini menjelaskan, ya, ketika tadi sifat ma'ani qudratun, sifat ma'nawiyahnya qadirun, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mampu, selalu berkuasa. Artinya tidak ada yang namanya Allah itu tidak berkuasa. Ya,
karena kalau hanya disifati dengan qudratuh, Allah itu maha kuasa. Ya, ini seakan-akan bahwasanya kuasa Allah itu ya ada masanya, ada kalanya Allah kuasa, ada kalanya tidak. Tapi ketika disandingkan atau ditambahkan dengan sifat maknawiyah, ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkuasa, senantiasa maha mampu selamanya. Ya, tidak ada masa di mana Allah itu tidak berkuasa lagi. Ya, sama dengan iradatun, Allah itu berkehendak. Ya, sifat maknawiyahnya murid. Allah itu berkehendak, Allah bisa ya menghidupkan, bisa mematikan, dan terus Allah berkehendak. Ya, artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dengan kebesarannya, dengan kekuasaannya, maka tidak pernah ya Allah tidak berkehendak. Ya Allah terus berkehendak. Kemudian misalkan samun, ya samiun, ya bahwasanya Allah itu selalu mendengar. Jadi nggak ada masa, nggak ada waktu di mana Allah tidak mendengar. Nah, ini yang membedakan kita dengan makhluk, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kan kadang dengar, kadang enggak. Ya, kadang kita berkuasa, ya kadang kita enggak berkuasa. Ya, wakil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Bahwasanya bagaimana hari-hari itu diputar ya untuk manusia. Ya, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ya, ada kalanya kita di bawah terus, orang naik-naik, atau yang di atas orang mau turun. Tapi ada saatnya dia bakal turun. Nah, itu kita. Tapi Allah ketika ada sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah ini menjelaskan bahwasanya Allah senantiasa selamanya mendengar, selamanya melihat, ya selamanya kuasa, kemudian selamanya berkehendak. Ya, makanya dijelaskan setelahnya tuh, fal ma'nawiyatu hiya qawluhu ta'ala qadiran wa qawluhu muridan wa qawluhu aliman. Nah, maknawiyah maksudnya adalah keadaannya Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa mampu berkuasa. Ya, kemudian wa qawluhu muridan yang senantiasa berkehendak. Ya, Allah mau hancurin, Allah biarin dan sebagainya, itu bagaimana kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu aliman, Allah terus maha mengetahui. Wa qawluhu hayyan, dan bagaimana zatnya Allah yang senantiasa terus hidup. Wa qawluhu sami'an, ya, dan zatnya Allah yang senantiasa selalu mendengar. Wa qawluhu basira, yang senantiasa terus melihat. Wa qawluhu mutakalliman, yang terus selalu berbicara. Ya, fal ma'ani kal asli wal ma'nawiyatu kal far'i. Ya, bisa dikatakan juga sifat ma'ani aslinya, kemudian maknawi, sifat maknawiyah adalah cabang-cabangnya. Li'annal ma'ani la takunu kadzalik illa bin nisbah li ma'aniha allati awjabatha. Ya, karena yang namanya sifat ma'ani, li'annal ma'ani wujudiyah. Sifat ma'ani ya sesuatu yang berwujud, ya tuqal, yang bisa dipikirkan, dimengerti oleh akal. Dari qudrah Allah maha kuasa, iradah Allah maha berkehendak, dan kemudian samun Allah maha mendengar. Ya. Dan sifat maknawiyah ahwalun, keadaan, ya keadaan Allah yang senantiasa terus berkuasa, ya keadaan Allah yang senantiasa berkehendak. La takunu kadzalik, tidak akan pernah terjadi illa bin nisbah li ma'aniha allati awjabatha. Ya, tidak akan pernah terjadi kecuali ya memang dinisbahkan ya kepada sifat ma'ani,
Ya, sifat ma'ani yang memang diwajibkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sifat ma'ani yang memang itu adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya maknawiyah karena ada ma'ani. Karena maknawiyah ini ya dinisbahkan kepada sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani yang nggak ada, berarti maknawiyahnya nggak ada. Jadi maknawiyah ini harus dinisbahkan, dikembalikan kepada sifat ma'ani ini. Karena ini asli sifatnya, sifat awalnya. Ya, dan sifat ini memang wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin sampai situ ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan, ini panjang ini. Ya, lalu sifatun sab'atun dan tazimu dipertanyakan lagi. Ya, kenapa sudah disebutkan tasyir? Ya, ini kan sebelumnya kan baitnya itu kan dikatakan ya, min wajibin lillahi ishrina, sifat yang wajib bagi Allah adalah 20 sifat. Kan dijelaskan tuh, Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun al-khalqi bil itlaqi wa qa'imun qadi wa wahidun wa hayy qadirun muridun alimun bi kulli sami'un basirun mustaqim. Kemudian lahu sifatun sab'atun dan tafsirun. Nah, kenapa disebutkan 7 lagi padahal kan sudah disebutkan 20? Ya, ketika sampai mutakallim itu baru 13. Maksudnya kenapa nggak langsung disambung aja gitu? Ya, kenapa nggak langsung disambung fakudratun iradatun samun basar kemudian seterusnya? Ya, itu nanti yang dijelaskan lagi. Ya, kenapa dipotong dengan kalimat lahu sifatun sab'atun tanazim? Ya, padahal sebelumnya sudah disebutkan ishrina sifat 20 sifat. Ya, kenapa nggak dihabiskan langsung? Tapi habis 13 sifat itu kemudian dikatakan lahu sifatun sab'atun tanazim. Ya, nanti dijelaskan lagi ya, kenapa ditulisnya seperti itu, dinazumkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa menambah hasanah ilmu kita, bisa meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan pemahaman kita ya, dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sehingga kita bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sudah salah khilaf yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi